Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Informatika Angkatan 22 yang terdiri dari Abdul Aziz, Aman Hidayah, Nur Baitin Abbas, Adrian Syah, Akmal Jaya Saputra, Muhammad Miftah Raif Chandra, dan Alif Nur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan cara pemasangan konektor RJ45 ke kabelan dengan dua tipe kabel, yaitu yang pertama kabel strike dan kabel cross. Sebelum kita masuk ke tutorial cara pemasangannya, perlu kita ketahui di dalam kabelan terdiri dari 8 jenis kabel kecil yang berbeda warna dan memiliki fungsi tersendiri, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, adapun jenis atau tipe kabel yang terdapat pada kabelan yaitu ada dua, yaitu kabel strike dan kabel cross. Selanjutnya, perbedaan dari kabel strike dan kabel cross. Perbedaan dari kabel strike dan kabel cross bisa dilihat pada gambar berikut. Yang paling spesifik adalah urutan dari kabel pemasangan kabel tersebut dapat diperhatikan. Dan adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan yang pertama itu adalah tester dari RJ45. Yang kedua adalah tang krimping. Dan yang ketiga adalah alat pemotong kabel dari kabelan tersebut. Dan masuk ke bahannya, yaitu kita harus punya konektor RJ45 seperti ini. Dan kabelan itu sendiri. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama adalah kita mengukur ujung kabel dengan RJ45. Kita harus menyamakan panjang ujung kabel sesuai dengan panjang dari RJ45. Selanjutnya, kita potong kulit luar dari kabelan. Dan beginilah penampakan dari 8 kabel kecil yang saya katakan tadi. Selanjutnya kita susun kabel kecil tersebut sesuai dengan urutan dari kabel strike. Di sini kami akan membuat kabel strike. Selanjutnya kita atur kabel kecil tersebut sesuai dengan jenis kabel yang akan kita buat. Di sini kami akan membuat kabel jenis strike terlebih dahulu dengan urutan yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Selanjutnya kita rapihkan ujung-ujung dari kabel. Selanjutnya kita rapihkan ujung-ujung dari kabel-kabel tersebut agar sama rata menggunakan tang krimping. Dan seperti inilah jadinya. Upayakan harus sama rata. Selanjutnya, kabel yang sudah kita ratakan tadi kita masukkan ke konektor RJ45 sesuai dengan urutannya. Pastikan ujung-ujung dari kabel menyentuh pin-pin yang ada di konektor RJ45 agar dapat terhubung dengan sempurna. Agar dapat menyentuh keseluruhan, kita dorong dengan cukup keras agar dapat menyentuhnya. Selanjutnya, agar kabelan terkunci dengan sempurna di konektor RJ45, kita gunakan tang krimping untuk menguncinya. Jangan lupa tekan dengan kuat hingga ada bunyi. Nah, demikian cara pembuatan tipe kabel dan tipe jenis kabel strike. Selanjutnya, kami akan membuat kabel dengan jenis tipe cross. Di sini urutan dari kabel cross berbeda dengan kabel strike, yaitu
yaitu sebagai berikut. Selanjutnya langkahnya sama, kita ratakan ujung dari semua kabel kecil agar dapat rata dan dapat menyentuh pin dari konektor RJ45. Selanjutnya kita masukkan kabelnya ke konektor RJ45. Jangan lupa kita dorong kabelnya masuk agar seluruh ujung kabel dapat menyentuh pin-pin yang ada di konektor RJ45. Selanjutnya kita kunci lagi menggunakan tang kerimping agar tidak mudah lepas ketika digunakan. Jangan lupa tekan dengan kuat sehingga keluar bunyi yang menandakan bahwa sudah terkunci dengan sempurna. Beginilah hasil dari kabel yang kami buat dari tipe strike dan tipe cross. Selanjutnya kami akan mengecek apakah kabel yang kami buat dengan tipe kabel strike di kedua ujung itu sudah terhubung sempurna menggunakan RJ45. Di sini kami mengetesnya menggunakan tester RJ45. Kita masukkan ke dalam testernya. Selanjutnya kita nyalakan. Nah, apabila indikator lampu yang ada di tester RJ45 ini menyala hingga nomor 8, maka dapat kita simpulkan kabel yang sudah kita buat terhubung dengan sempurna antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Apabila tidak sampai ke nomor 8, maka tidak dapat kita simpulkan bahwa pemasangan kabel kita terdapat kesalahan. Nah, berhubung di sini tester kami sedang mengalami masalah, kita akan langsung mengetesnya di PC. Nah, baiklah teman-teman, jadi kami akan langsung menggunakan metode lain, cara yang lain untuk mengetahui apakah kabel yang kami buat sudah terhubung dengan sempurna antara ujung yang satu dan ujung yang lain. Nah, di sini kami menggunakan PC, kita colok antara PC yang satu dan PC yang lain. Nah, perlu kita perhatikan apabila sudah terhubung dengan PC, maka lampu indikator yang ada di konektor RJ45 akan menyala seperti ini. Selanjutnya kita atur agar dapat kita hubungkan antara satu PC dengan PC yang lain. Itu dengan cara kita masuk ke file explorer, masuk ke network, kita klik kanan, masuk ke properties, masuk ke change and settings. Nah, di sini dapat kita lihat selanjutnya kita klik kanan ke properties dan ini hasilnya, kita masuk. Selanjutnya kita masuk ke internet protocol Venom TCP, kita klik kiri dan kita lihat di sini terdapat IP address. Sebenarnya di sini seharusnya kita harus mengatur terlebih dahulu, kan tetapi juga kami lupa. Sini kita dapat perhatikan IP address yang telah kami buat itu berujung 1.5. Jadi agar dapat terhubung antara PC yang satu dengan PC yang satunya yang lainnya, maka kita masuk ke
kita masukkan IP address dari komputer yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita masuk di komputer yang kedua, kita masuk ke langkah-langkah yang sama tadi. Kami akan mengecek IP address dari komputer yang kedua atau PC yang kedua. Sini dapat kita lihat dari IP address komputer kedua itu berujung 1.10. Pastikan IP address dari kedua laptop berbeda. Langkah selanjutnya kita masuk ke command atau cmd dengan cara klik Windows plus R. Nah, di sini kita tuliskan IP address dari komputer yang pertama. Nah, beginilah hasil apabila kabel yang kita buat terhubung dan PC jadi sudah dapat kita gunakan untuk mentransfer file. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Apabila ada bagian-bagian yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Saya Abdul Aziz, saya mengakhiri. Assalamualaikum.